Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berbicara mengenai negara hukum dan hak asasi manusia. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum ini sering disebut dalam bahasa Belanda dengan Rechtsstaat. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan the rule of law. Yang dimaksud dengan Rechtsstaat ini konsep Eropa kontinental menunjukkan kepada adanya hukum yang mengatur negara, di mana hakikatnya adalah hukum itu mempunyai supremasi, mempunyai kekuatan yang lebih untuk mengatur negara dibandingkan dengan kekuatan yang lain. Jadi hukum itu sebenarnya kekuatan. Kemudian di dalam sistem Anglo-Saxon, yaitu negara Inggris, Amerika Serikat, dan negara yang merupakan negara anggota Commonwealth yang menganut sistem the rule of law. Rule itu artinya pemerintah. Jadi ini makna rules ini. Bukan makna seperti yang lazim orang mau memahami rule itu aturan. Tapi di sini rule maknanya pemerintah. Siapa yang memerintah? Yaitu hukum. Maka dikatakan rule of law. Ini untuk membedakannya dengan rule of man. Pemerintah yang dilakukan oleh manusia. Jadi rule of law yang berkuasa itu adalah hukum. Bukan orang. Bukan rule of man. Terminologi ini bisa dimengerti bahwa rule of law itu maknanya adalah ruler, penguasa yang memerintah itulah hukum, ya. Jadi rule of law, the ruler itu artinya penguasa, pemerintah. Siapa itu? The law. Maka dikatakan rule of law. Jadi bukan rule of man. Seperti juga dalam konsep Rechtsstaat. Itu juga sering disebut dengan bukan Machtstaat, bukan negara kekuasaan, tapi negara hukum. Jadi ada kata pembandingnya yang mempertegas makna dari kedua istilah itu, baik Rechtsstaat dibandingkan dengan kata Machtstaat maupun rule of law dibandingkan dengan rule of man. Jadi dengan kita memahami dua istilah ini dengan tepat, maka kita akan mendapat gambaran yang jelas apa itu negara hukum. Kembali kepada Undang-Undang Dasar kita. Dengan dipertegas bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka sekarang coba kita bicara satu pilar dari negara hukum. Karena ada beberapa pilar. Salah satu pilar yang cukup penting yang kita bicarakan sekarang adalah pilar perlindungan hak asasi manusia. Mengenai hak asasi manusia ini, setelah reformasi ini tempatnya sudah sangat luas untuk melakukan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian maka apa yang harus kita pahami di sini bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar kita telah mengatur mengenai hak asasi manusia ini baik dalam naskah aslinya, di mana dalam naskah asli yang dibuat tahun 1945 itu ada 10 pasal yang mengatur hak asasi manusia, walaupun tidak dipertegas dengan istilah demikian, tapi kontennya adalah konten hak asasi manusia. Dalam perubahan kedua tahun 2000, Undang-Undang Dasar 1945 ditambah satu bab, yaitu bab 10A tentang hak asasi manusia. Di dalamnya ini mengandung 24 macam hak asasi manusia. Di luar Undang-Undang Dasar tentu kita juga sudah punya, sebelumnya malah, ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 yang isinya ada dua bagian. Yang pertama yang menyangkut dengan sikap dan pandangan bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia. Jadi dalam bagian ini mengenai sikap dan pandangan bangsa ini yang terhadap itu sudah jelas
bahwa bangsa Indonesia memandang hak asasi manusia ini sebagai hak yang melekat pada diri manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini sangat sesuai dengan falsafah negara kita Pancasila. Kemudian pada bagian yang berikutnya juga ditetapkan piagam hak asasi manusia. Jadi piagam hak asasi manusia yang terdapat dalam ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 ini mungkin kurang perhatian kita. Nah, sekarang marilah kita memperhatikan juga ketentuan dalam TAP MPR ini, karena banyak hal yang bisa kita pedomani dalam TAP MPR ini. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Nah, ini ada dua bagian penting dalam Undang-Undang Nomor 39 ini. Yang pertama mengatur tentang hak asasi manusia yang di sini dikelompokkan 10 kelompok hak asasi manusia. Oleh karenanya pengelompokan ini atau klasifikasi hak asasi manusia menjadi 10 kelompok dalam Undang-Undang Nomor 39 ini perlu juga dijadikan pedoman dalam penyusunan undang-undang yang nanti ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Karena di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 39 ini sudah ditegaskan juga bahwa Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang hak asasi manusia ini merupakan hukum yang sifatnya payung atau undang-undang payung. Artinya dari sini nanti bisa dijabarkan undang-undang yang lain menyangkut dengan hak asasi manusia, karena hal yang bersifat dasar pokok-pokoknya telah ditetapkan di dalam Undang-Undang 39 ini. Jadi ini sebagai undang-undang payung yang harus diperhatikan. Bagian kedua yaitu menyangkut dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kita tahu bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini telah dibentuk pada tahun 1993 dengan keputusan Presiden nomor 50. Jadi jauh sebelumnya sudah dibentuk. Pada waktu itu ketika selesai konferensi dunia mengenai HAM yang diadakan oleh PBB di Wina yang menghasilkan Wina Declaration and Program of Action, maka pemerintah Presiden Soeharto pada waktu itu langsung mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 99 ini ditegaskan bahwa Komisi Nasional HAM yang dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 50 ini menjadi Komnas HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 ini. Jadi dengan demikian tidak ada perubahan mengenai eksistensi Komnas HAM ini, sebagaimana telah ditetapkan dengan Kepres 90 kemudian diperkuat, dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 39 ini. Selanjutnya pada tahun 2000 juga setelah adanya Perpu Nomor 1 tahun 2000 telah dibentuk juga Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Jadi dengan demikian maka sudah lengkap sebenarnya instrumen HAM bagi bangsa Indonesia ini. Jadi kalau kita mengenal ada instrumen HAM PBB, maka instrumen HAM bangsa Indonesia sudah lengkap juga. Oleh karena itu, kalau kita mengurutkan kembali perlindungan HAM yang harus diberikan oleh negara dan pemerintah kepada semua penduduk di Indonesia ini, khususnya warga negara, maka landasan yuridisnya itu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah kita sebut tadi, kemudian TAP MPR Nomor 17 tahun 1998, kemudian Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ini landasan yuridis yang bersifat pokok. Tetapi di luar itu, pemerintah juga telah banyak meratifikasi, mengaksesi berbagai perjanjian internasional.
Kita tahu bahwa perjanjian internasional yang disebut dengan istilah treaty ini menjadi hukum nasional juga ketika pemerintah telah meratifikasi atau mengaksesinya. Jadi banyak sekali yang sudah diratifikasi, diaksesi ini, walaupun ada yang terlambat, tapi mungkin tidak ada istilah yang terlambat. Mengapa saya katakan ada yang terlambat? Misalnya dua buah kovenan internasional yang sangat penting, yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tahun 1966 yang sudah berlaku tahun 1977, dan juga Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, juga waktunya sama, juga tidak jauh berbeda dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik. Ini sudah berlaku pada tahun 1977. Kemudian pemerintah kita baru mengaksesinya pada tahun 2005, di mana dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005, pemerintah mengesahkan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 mengesahkan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Sehingga kedua kovenan ini sudah menjadi hukum nasional kita. Ini tentu mempunyai tanggung jawab kita sebagai bangsa untuk melaksanakan materi dari semua instrumen HAM yang ada ini. Apakah instrumen HAM nasional yang kita sebut tadi maupun instrumen HAM internasional ini. Begitu juga pemerintah telah meratifikasi konvensi menentang penyiksaan, meratifikasi konvensi CEDAW, meratifikasi konvensi hak anak, telah meratifikasi konvensi macam-macam yang lain. Jadi ini juga merupakan tanggung jawab kita untuk kita menjaga supaya bangsa Indonesia ini benar-benar terlindungi dari segala bentuk pelanggaran HAM.